Oke, selamat datang Wali. Anda kan ngirim setumpuk materi yang menarik banget ya. Dan hari ini kita mau dalami, khususnya bab 2, judulnya Jaringan Persneling Anda. Betul. Anda pasti pernah ngerasain kan, ada hari-hari di mana rasanya, aduh susah banget buat fokus, pikiran itu kayak melayang kemana-mana, terus ada hari lain di mana kita malah cemas, terburu-buru, pikiran kayak berpacu, tanpa henti. Nah, sumber ini menawarkan gagasan yang menurut saya mengubah cara pandang sih. Gimana tuh? Katanya, ini bukan soal kemauan atau kita lagi males, tapi ini soal sistem persneling mental yang kita semua punya. Dan ini bukan cuma kiasan loh. Gagasan ini punya dasar neuroscience yang kuat, yang beneran ada. Oh ya? Iya. Di dalam otak kita itu ada area kecil namanya locus coeruleus. Atau kalau diartikan, jaringan titik biru. Oke. Bayangin aja, ini kayak tuas persneling di otak. Jaringan ini melepaskan zat kimia, namanya norepinefrin, yang secara fundamental mengubah cara kerja otak kita di momen-momen tertentu. Wow. Jadi, memahami cara kerja 3 persneling utama ini, dan, yang penting, cara berpindah di antaranya. Ini bisa jadi kunci buat kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Oke, ini menarik banget. Mari kita bedah satu persatu deh. Kita mulai dari yang paling santai dulu ya, gigi 1. Silakan. Sumber ini menggambarkannya pakai analogi kamera. Pemandangannya panorama luas, tapi gambarnya agak kabur, nggak bisa di-zoom. Deskripsi yang pas. Ini persis kayak perasaan pas baru bangun tidur, atau lagi melamun sore-sore, di mana perhatian kita nggak nempel di satu hal. Tepat sekali. Banyak orang salah kaprah mengira gigi 1 ini mode males atau nggak produktif. Nah, itu dia. Padahal, ini adalah mode pemulihan yang sangat krusial. Fungsinya itu buat isi ulang energi, mengistirahatkan sirkuit fokus Anda, dan seolah-olah membersihkan papan tulis mental kita. Jadi kayak di-reset gitu ya? Betul. Saat otak nggak dipaksa fokus ke satu tugas, ia justru punya kesempatan buat bikin koneksi-koneksi baru di belakang layar. Nah, ini yang menarik. Jadi koneksi-koneksi di belakang layar ini yang katanya jadi sumber momen aha atau ide cemerlang itu kan? Persis. Pantesan kita sering dapat ide bagus justru pas lagi mandi atau jalan santai. Atau pas lagi nyetir. Iya, pas lagi ngelakuin hal lain yang nggak ada hubungannya sama kerjaan. Tepat. Saat perhatian Anda nggak terfokus secara ketat, ide-ide dari alam bawah sadar itu punya kesempatan buat menggelembung ke permukaan. Otak Anda itu lagi menyortir informasi secara longgar, menghubungkan konsep-konsep yang tadinya kayaknya nggak nyambung. Jadi, gigi 1 itu bukan otak mati, tapi lagi kerja dengan cara yang beda ya. Lebih menyebar dan asosiatif. Betul sekali. Oke, tapi gini deh, di praktik sehari-hari, di kantor misalnya, kita kan sering ngerasa bersalah kalau lagi melamun. Budaya produktivitas. Iya, jadi selain mandi atau jalan-jalan, ada nggak cara yang lebih disengaja buat masuk ke gigi 1 pas kita lagi buntu di depan laptop? Maksud saya, apakah cuma natap keluar jendela 5 menit tanpa tujuan, itu beneran bisa dianggap kerja? Pertanyaan yang bagus banget. Jawabannya iya. Itu justru bisa jadi bagian dari proses kerja yang cerdas. Oh ya? Aktivitas non-fokus kayak gitu kuncinya. Dengerin musik instrumental tanpa lirik, peregangan ringan, atau sekedar membiarkan pandangan Anda berkelana, nggak menatap layar. Tujuannya adalah melepaskan kendali fokus secara sadar untuk sesaat. Ini bukan menunda pekerjaan, ini strategi. Strategi buat membersihkan jalan bagi ide-ide baru. Oke, jadi setelah kita isi ulang dan mungkin dapat percikan ide di gigi 1, gimana kita pindah ke mode kerja yang sebenarnya? Di sini gigi 2 masuk ya, yang disebut sebagai titik emas atau sweet spot. Benar. Gigi 2 adalah kondisi di mana Anda bisa melakukan hampir semua jenis pekerjaan berbasis pengetahuan secara optimal. Belajar, memecahkan masalah, nulis, analisis. Semuanya. Kenapa bisa gitu? Secara neuroscientific, ini terjadi karena korteks prefrontal, bisa dibilang ini pusat kendali eksekutif otak Anda, itu berfungsi di puncaknya. Oke. Kadar norepinefrinnya itu pas, nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi. Kalau pakai analogi kamera tadi, lensanya fokus tajam ke satu target, sementara latar belakangnya kabur. Anda benar-benar tenggelam dalam pekerjaan. Tapi di materi ini, gigi 2 ini ternyata nggak sesederhana itu ya. Ada 2 variasi di dalamnya. Menurut saya ini salah satu wawasan paling penting sih. Ada gigi 2 energi rendah dan energi tinggi. Tentu, mari kita bedah. Coba jelaskan yang energi rendah dulu. Oke,
Gigi 2 energi rendah. Bayangkan ini sebagai kondisi di dekat perbatasan dengan gigi 1. Perhatian Anda fokus, tapi nggak terlalu kaku atau lengket. Maksudnya lengket gimana? Anda bisa dengan mudah membiarkan pikiran sedikit melayang buat cari koneksi atau ide baru, terus dengan cepat balik lagi fokus buat menangkap ide bagus itu dan ngerjain. Fleksibilitas ini bikin mode ini ideal banget buat tugas yang butuh kreativitas spontan. Contohnya kayak brainstorming ide awal gitu ya? Tepat, seperti mencari dan menyaring ide-ide awal. Oke, saya coba paham. Tapi gimana cara bedainnya di kehidupan nyata? Maksud saya, rasanya kan mirip-mirip ya, santai gitu. Gimana kita tahu kalau kita lagi di gigi 2 energi rendah, bukan cuma lagi malas-malasan di perbatasan gigi 1? Bedanya tipis banget kan? Nah, pertanyaan bagus. Bedanya itu di kendali dan tujuannya. Di perbatasan gigi 1, Anda beneran membiarkan pikiran melayang tanpa arah. Anda itu penumpang. Oke. Di gigi 2 energi rendah, Anda tetap pengemudinya. Anda punya tujuan, misalnya, saya mau cari judul yang menarik buat laporan ini. Anda biarkan pikiran berkelana di sekitar topik itu, tapi Anda siap menangkap ide yang muncul. Jadi ada niat di baliknya ya, meskipun rasanya santai. Persis. Ada fokus yang mendasarinya, walaupun terasa longgar. Oke, itu penjelasan yang sangat membantu. Terus gimana dengan variasi yang satunya? Gigi 2 energi tinggi. Dari namanya aja kedengarannya lebih intens nih. Betul. Ini adalah kondisi di dekat perbatasan gigi 3. Kadar norepinefrinnya lebih tinggi, bikin Anda merasa lebih waspada, lebih berenergi. Efeknya apa? Ini mempertajam persepsi Anda, membantu Anda melihat detail-detail kecil dan koneksi rumit yang sebelumnya mungkin kelewat. Wah, Kondisi ini sempurna untuk mempelajari konsep yang kompleks, melakukan brainstorming yang mendalam, atau berpikir lateral untuk memecahkan masalah yang sulit. ini kayaknya pas kita benar-benar asyik sama sebuah proyek sampai lupa waktu ya. Perasaan di mana rasa ingin tahu atau semangat sama topik itu benar-benar jadi bahan bakar. Tepat, Jadi nggak perlu maksa diri buat fokus, karena fokusnya datang sendiri. Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Pemicu utama buat gigi 2 energi tinggi ini biasanya adalah motivasi intrinsik yang kuat, rasa ingin tahu yang tulus, semangat, atau rasa punya tujuan. Saat Anda beneran peduli dengan apa yang Anda kerjakan, otak Anda secara alami akan membanjiri dirinya dengan koktail neurokimia yang tepat untuk masuk ke mode performa puncak ini. Tapi energi tinggi itu ada batasnya kan? Di sini saya mulai ngerasa ada sisi lain dari koin ini. Apa yang terjadi kalau rasa semangat itu berubah jadi kecemasan? Atau tekanan karena deadline yang mepet? Nah, Apakah itu yang mendorong kita ke personaling berikutnya, gigi 3? tepat sekali. Anda sudah melihat koneksinya. Gigi 3 itu adalah mode darurat atau lari cepat mental. Ini adalah respons otak terhadap ancaman atau tekanan tinggi. Oke, Dalam mode ini kadar norepinefrin melonjak sangat tinggi. Akibatnya, korteks prefrontal, pusat analisis dan pemikiran bernuansa kita, itu sebagian besar jadi non-aktif, jadi offline. saya pasti pernah ngerasain ini. Pikiran berpacu, rasanya tuh lelah tapi gelisah. Iya, tired but wired. Betul, Anda ngetik cepet banget, tapi pas dibaca ulang banyak salahnya atau logikanya loncat-loncat. Analogi kamera di sumber ini bilang gambarnya buram, karena gerakan nggak ada detail yang jelas. Itu deskripsi yang sangat akurat. Di gigi 3, kemampuan mental yang halus kayak analisis, perencanaan strategis, empati, itu semua sangat terganggu. Tapi ada yang meningkatkan? Ada. Kemampuan kasar yang udah otomatis dan terprogram justru meningkat pesat. Anda bisa melakukan tugas-tugas yang sudah sangat Anda kuasai dengan lebih cepat, tapi Anda nggak bisa berpikir kritis tentang tugas-tugas itu. Oke, jadi jujur aja nih, untuk kerjaan kantoran yang butuh mikir, gigi 3 ini kedengarannya kayak ya musuh utama gitu kan. Penuh kesalahan, terburu-buru, non-analitis. Iya, bisa dibilang gitu. Kenapa kita punya mode ini kalau malah bikin berantakan? Maksudnya, apa gunanya di luar situasi hidup mati? Pertanyaan yang sangat valid. Secara evolusioner, gigi 3 ini krusial buat bertahan hidup, lari dari predator atau melawan ancaman. Oke, itu masuk akal. Dalam konteks modern, fungsi positifnya terlihat pada situasi yang butuh respons cepat dan terlatih tanpa perlu mikir. Coba bayangkan tim medis di UGD yang nangani pasien henti jantung. Mereka nggak lagi menganalisis, mereka mengeksekusi protokol yang sudah dilatih ribuan kali.
Atau atlet di momen kritis pertandingan. Mereka ngandelin memori otot bukan analisis mendalam. Oke, jadi untuk tindakan yang udah otomatis, gigi 3 ini pahlawannya. Tapi untuk pekerjaan saya dan mungkin juga pekerjaan Anda yang nuntut pemikiran, analisis, dan kreativitas, mode ini beneran musuh ya? Bisa dibilang begitu. Di gigi 3, Anda jadi lebih gampang salah menafsirkan email, ngambil keputusan reaktif yang kemudian Anda sesali, Ah, sering banget itu. dan melewatkan detil-detil penting dalam laporan. Pemicu emosional kayak stres, cemas, atau bahkan marah, itu jalan tol tercepat menuju gigi 3. Dan yang lebih parahnya? Yang lebih parah, sekali Anda masuk ke mode ini, susah buat keluar. Inilah kenapa setelah hari yang penuh tekanan, Anda susah tidur di malam hari. Pikiran Anda terus berpacu meskipun sumber stresnya sudah hilang. Ini semua mulai nyambung sekarang. Jadi kita punya gigi 1 untuk istirahat dan ide, gigi 2 yang merupakan zona produktivitas ideal kita, dan gigi 3 untuk keadaan darurat yang seringkali salah diaktifkan oleh stres kerja. Tepat. Pertanyaannya sekarang, gimana kita jadi pengemudi yang baik buat sistem ini? Apa tujuannya adalah untuk maksa diri biar selalu ada di gigi 2 seharian penuh? Sama sekali bukan. Itu salah satu kesalahpahaman terbesar dalam budaya produktivitas. Oh iya, Mencoba buat terus-menerus ada di mode fokus tinggi, itu sama aja kayak nyoba nyetir mobil cuma pakai gigi 4. Mesinnya bakal kebakar. oke. Kuncinya adalah sadar bahwa otak kita itu secara alami dinamis. Tujuannya bukan untuk terjebak di satu gigi, tapi untuk belajar pindah gigi dengan sengaja dan mengalir sesuai ritme alami otak. Jadi bukan kayak jalur prakita pabrik yang monoton, tapi lebih kayak tarian ya? Persis. Faktanya, sumber yang Anda bagikan ini mengisyaratkan bahwa pola kerja yang paling efektif dan berkelanjutan itu ngikutin semacam power law. Maksudnya? Periode kerja fokus yang cukup lama di gigi 2, diselingi dengan banyak waktu pemulihan di gigi 1, dan sesekali diselingi ledakan intensitas tinggi di gigi 3, kalau memang diperlukan. Ritme naik turun ini jauh lebih sehat dan produktif dalam jangka panjang. Ada satu bagian di sumber yang Anda bagikan yang beneran bikin saya kaget. Soal penelitian pada tikus. Ini kayaknya mendukung gagasan ritme ini secara biologis ya? Ya, temuan itu sangat penting. Riset itu nunjukin kalau tikus dibuat stres sampai kelamaan ada di kondisi setara gigi 3, itu menyebabkan ketegangan dan bahkan kerusakan pada sel-sel otak mereka. Wow. Namun, dan ini bagian yang menakjubkan, jika periode stres tinggi itu diselingi dengan periode aktivitas yang setara dengan gigi 2, kondisi fokus yang sehat, Lalu? bagian dari kerusakan akibat stres itu bisa diselamatkan atau dicegah. Tunggu. Ini luar biasa sih. Iya kan? Jadi ini bukan cuma soal manajemen waktu atau biar moodnya enak. Bukan. Ini beneran ada efek neuroprotektifnya. Bisa melindungi otak dari kerusakan akibat stres. Tepat. Ini memberi kita pemahaman biologis yang lebih dalam. Intensitas tinggi atau stres itu sendiri nggak selalu buruk. Stres dalam dosis singkat bisa memacu performa. Yang bahaya itu kalau... Yang merusak adalah stres kronis tanpa adanya periode fokus yang terarah dan pemulihan yang cukup. Jadi pesannya bukan hindari stres, tapi seimbangkan stres dengan fokus dan istirahat secara cerdas. Jadi gig 2 itu fungsinya bukan cuma buat nyelesain kerjaan. Tapi juga buat menjaga kesehatan otak Anda. Kayak mesin monoton, kita bisa jadi jauh lebih efektif, kreatif, dan sehat dengan belajar jadi pengemudi yang terampil buat pikiran kita sendiri. Tahu kapan harus akselerasi, kapan harus melaju dengan kecepatan stabil, dan yang terpenting, kapan harus menepi dan matiin mesin sebentar. Persis. Dan sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, kita kan udah banyak bahas ini sebagai sistem persneling yang bisa kita kendalikan secara sadar. Iya, dengan berbagai teknik. Betul. Tapi coba pikirkan ini. Bagaimana jika hal-hal yang secara alami mendorong Anda ke gigi 2 yang paling produktif, seperti rasa ingin tahu yang tulus, semangat pada sebuah proyek, dan rasa punya tujuan, Oke, sebenarnya bukan sekedar tambahan yang bagus atau pendorong motivasi. maksud Anda? Bagaimana jika hal-hal itu sebenarnya adalah alat neurokimia paling ampuh yang kita miliki? Mungkin rahasia produktivitas sejati dalam jangka panjang bukanlah tentang menguasai teknik biohacking atau manajemen waktu yang rumit, Tapi... melainkan tentang sesuatu yang lebih fundamental, menemukan dan merancang pekerjaan yang dengan sendirinya, secara otomatis, menggerakkan persneling mental Anda ke posisi yang tepat.